Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan bila pada saat sore hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama memohon akan pimpinan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Sungguh sukacita yang luar biasa apabila kita dipersatukan di dalam Kristus Yesus dan menjadi keluarga Tuhan. Biarlah kita bersama-sama dengan penuh sukacita menaikkan satu pujian yang menyatakan, "Aku cinta akan keluarga Tuhan." Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi kita menaikkan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan, keluarganya Tuhan. Mari kita berdoa untuk doa pembukaan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan di sore yang indah ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menjadikan kami keluarga Allah. Hanya karena anugerah-Mu lah saja Engkau boleh memberikan kami hak istimewa, anugerah pengampunan-Mu menjadikan kami dalam satu tubuh Kristus Yesus. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Biarlah pujian penyembahan kami dalam ibadah pada saat sore hari ini, kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Pimpinlah akan setiap kami. Hadirlah di dalam ibadah pada hari ini. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema kita pada hari ini adalah Imago Dei, gambar Allah. Biarlah setiap kita rindu menjadi gambaran Allah yang mulia, yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian sebelum kita merenungkan firman Tuhan dengan menyatakan, "Jadikan aku indah."
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, taat dan setia kepadamu, taat dan setia kepadamu, Mari kita bersatu hati di dalam doa untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat sore hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami sekali lagi untuk beribadah kepada Tuhan, dan tiba saatnya kami akan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan berkati selama perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah permuliakanlah diri-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah Imago Dei. Apa itu Imago Dei? Kata Imago Dei berasal dari bahasa Latin. Imago artinya itu adalah tiruan, sedangkan Dei artinya Allah. Jika digabungkan, kata Imago Dei adalah tiruan Allah, atau dengan kata lain fotokopinya Allah. Nah, tiruan Allah ini dapat kita temukan di dalam diri manusia. Mari kita sama-sama melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari dua ayat yang sudah kita baca dari Kejadian 1 pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27, maka kita akan mendapati beberapa kata yang sama, yaitu menurut gambar dan rupa kita, kemudian menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah. Nah, kata gambar di dalam bahasa Ibrani itu memakai kata selem yang artinya serupa,
segambar, mempunyai bentuk yang sama dengan aslinya. Sedangkan rupa dalam bahasa Ibrani memakai kata demut yang artinya setipe, serupa, mirip, atau kopi. Dengan demikian, segambar dan serupa dengan Allah berarti diciptakan, dibentuk sama dengan aslinya, yaitu Allah. Di mana manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kalau manusia segambar dan serupa dengan Allah, apa sebenarnya arti yang sesungguhnya dari gambar dan rupa Allah ini? Ibu-ibu yang terkasih, yang pertama, arti dari gambar dan rupa Allah ini merujuk kepada personalitas. Personalitas yang dimaksud dalam bagian ini adalah bagaimana manusia itu diciptakan sebagai pribadi, ya, sebagai pribadi. Seperti Allah yang adalah pribadi. Dia roh, tapi dia adalah berpribadi. Yaitu pribadi yang seperti apa? Yaitu kesadaran akan diri sendiri dan penentuan diri sendiri yang memampukan manusia untuk membuat pilihan. Manusia juga diangkat di atas makhluk hidup yang lain seperti binatang. Ya, dan kemampuan untuk berkuasa atas dunia. Tadi kita sudah membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Nah, ibu-ibu yang terkasih, selain itu dia juga memiliki kemampuan untuk mengelola bumi ini. Jadi sebagai satu pribadi ini dia memiliki kesadaran, memiliki kemampuan untuk membuat suatu pilihan. Nah, ibu-ibu, sini adalah satu pribadi. Ya, pribadi yang bisa dikatakan sebagai pribadi yang bagaimana pribadi itu membentuk dirinya. Oh iya, ibu ini orangnya baik. Oh, ibu ini memiliki kepribadian yang mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, jadi di sini ada yang dimaksud dengan pribadi, personalitas. Itu arti yang pertama. Segambar dan serupa dengan Allah. Itu berarti manusia diciptakan sebagai manusia yang berpribadi, memiliki kemampuan untuk melakukan satu pilihan, di mana manusia juga diangkat di atas dari makhluk yang lainnya. Lalu arti segambar dan serupa dengan Allah itu yang kedua, selain personalitas atau sebagai makhluk yang berpribadi, yang selanjutnya adalah manusia itu diciptakan memiliki spiritual. Maksudnya bagaimana? Nah, manusia itu memiliki roh, ya, memiliki roh, dan Allah itu sendiri adalah juga roh. Jadi manusia di sini ketika diciptakan sebagai makhluk yang memiliki spiritual, itu menunjukkan bagaimana manusia itu memiliki persekutuan yang begitu dekat dengan Allah. Ingat waktu ketika manusia diciptakan, Allah itu menghembuskan nafas. Kata menghembuskan nafas ini menunjukkan bagaimana Allah ingin manusia itu senantiasa bersekutu dengan Dia. Ya, jadi Allah yang begitu kekalnya merindukan persekutuan yang begitu indah dengan manusia. Jadi meskipun manusia memiliki tubuh fisik sebagaimana juga dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan dan jiwa yang dimiliki oleh binatang, hanya manusia sendiri yang memiliki roh, di mana roh itu dapat melakukan persekutuan bersama dengan Allah. Terus kemudian arti segambar dan serupa dengan Allah, selain berpribadi, kemudian memiliki spiritualitas, dan yang selanjutnya adalah manusia itu diciptakan dengan memiliki moralitas. Maksudnya bagaimana? Nah, moralitas dalam bagian ini adalah manusia itu diciptakan dalam kebenaran original yang menunjuk kepada pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah bagaimana manusia memiliki kemampuan untuk memahami akan penyataan Allah tentang keberadaan dirinya di dalam dunia ini. Misalnya, ketika Adam melihat di sekelilingnya gitu ya, sebelum Hawa diciptakan, Adam itu melihat
sekelilingnya. Ternyata di sekelilingnya tuh nggak ada yang sama dengan dirinya, yang ada hanya binatang gitu ya. Jadi di sini Adam ini menunjukkan kemampuannya untuk mengungkapkan akan keberadaan dirinya sebagai satu makhluk yang berbeda dengan ciptaan yang lain, ini pengetahuan gitu ya. Nah, terus kemudian kekudusan dalam arti yang bagaimana? Kekudusan di mana manusia itu memiliki sikap penuh hormat dan tunduk kepada Allah, serta bagaimana manusia itu menikmati Allah. Nah, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Adam itu kudus. Dia sangat menikmati bagaimana persekutuan dengan Allah. Itu menjadi sukacita yang utama di dalam kehidupan Adam ketika dia belum jatuh di dalam dosa. Terus selanjutnya maksud dari kebenaran sendiri itu apa? Nah, kebenaran di sini bagaimana manusia memiliki satu kehendak untuk bagaimana dia menaati kehendak Allah. Bagaimana orang yang menaati kehendak Allah atas dirinya adalah orang itu melakukan apa yang benar. Jadi di sini kebenaran bagaimana manusia itu taat kepada kehendak Allah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka di dalam kebenaran. Mereka taat kepada Allah. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, justru yang terjadi mereka tidak taat kepada kehendak Allah. Jadi arti tiga hal ini, arti dari rupa dan gambar-gambar dan rupa Allah, yaitu personalitas atau berpribadi. Yang kedua adalah spiritual, bagaimana manusia itu memiliki persekutuan yang bersama dengan Allah. Dan yang ketiga bagaimana manusia memiliki moralitas, di mana di sana ada kebenaran dan kekudusan, kemudian ada pengetahuan. Yang selanjutnya yang boleh sama-sama kita renungkan, selain apa arti makna dan apa arti dari gambar dan rupa Allah itu. Nah, yang patut kita renungkan selanjutnya adalah apa tujuan Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Otomatis ketika Allah menciptakan manusia itu ada tujuannya. Yang pertama tujuannya adalah bagaimana manusia itu menjadi representatifnya Allah. Apa itu maksud representatifnya Allah? Nah, jadi representatif itu memiliki satu arti bagaimana manusia itu menjadi wakil Allah di dalam dunia ini. Saya memberikan contoh untuk kita lebih mengerti wakil Allah itu seperti apa. Nah, jadi ada seorang raja yang berkuasa gitu ya, yang berkuasa, dia memiliki wilayah-wilayah yang mana wilayah-wilayah itu adalah merupakan daerah di mana baru dijajah gitu ya. Dijajah dan wilayah itu otomatis menjadi haknya dia, miliknya dia gitu ya. Jadi raja ini untuk dapat memberikan dirinya itu ada di wilayah itu, dia itu harus membuat yang namanya patung. Nah, patung ini sebagai wakil dirinya di daerah itu supaya nanti rakyat yang ada di daerah itu melihat, oh ini loh raja saya, oh ini loh di wilayah ini rajanya ini gitu. Jadi patung ini menjadi wakil dari raja tersebut. Demikian juga ketika Allah menciptakan manusia. Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu menjadi wakil menjadi wakilnya Allah di dunia ini gitu ya. Jadi representatifnya Allah itu ada di dalam diri manusia. Wakil Allah ada di dalam diri manusia. Namun hal itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat rusak ketika dosa itu ada. Jadi gambaran itu akhirnya rusak karena dosa. Tapi syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus. Ketika Kristus sendiri datang ke dalam dunia, dia yang adalah Allah 100% dan manusia 100%, dia justru menyatakan yang menarik bagi kita.
Di dalam Yohanes 14 ayat 7 dan juga Yohanes 12:45, Yesus mengatakan begini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kemudian Yohanes 12:45 dikatakan, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Nah, dari ayat ini kita melihat bagaimana Yesus menyatakan Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena memang Dia sendiri adalah Allah. Tapi kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita ini menjadi wakil Allah di dunia ini. Nah, ini nanti akan ada tujuan selanjutnya. Kenapa kita sampai harus menjadi wakilnya Allah di dalam dunia ini? Nah, kita adalah orang-orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti kita juga mewakili Allah dalam kehidupan kita, bahkan di dalam dunia ini. Dalam hal apa? Kita dapat merepresentatifkan Allah, menjadi wakil Allah. Nah, dalam hal ini, ibu-ibu yang terkasih, ketika kita menjadi istri, jadilah istri bagi suami dan mama bagi anak-anak. Bagaimana kita dapat menyatakan kasih Allah bagi mereka, mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita. Sebagai wakil Allah di dalam keluarga kita, kita harus mengasihi mereka. Kita harus mengasihi anak-anak kita. Atau ketika kita menjadi mertua, gitu ya. Jadilah mertua yang menjadi teladan. Menjadi kasih, teladan iman di dalam Kristus Yesus. Mengasihi menantu kita dengan kasih Allah. Bahkan kita sebagai seorang menantu, kita pun juga harus mengasihi mereka. Tua kita, dengan kasih Allah. Nah, apalagi ibu-ibu yang terkasih, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita difitnah, ketika kita tidak lagi dipercaya, apakah kita masih bisa untuk merepresentatifkan Allah di dalam kehidupan kita? Seharusnya bisa. Seharusnya kita bisa mengampuni mereka. Karena Allah itu adalah kasih dan mau mengampuni. Nah, ini yang harus kita ingat ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan harus menjadi wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahkan tidak usah di dunia ini, sesempit mungkin, yaitu di lingkungan keluarga kita. Apakah kita sudah menjadi wakilnya Allah? Menyatakan kasih di tengah-tengah keluarga kita. Menyatakan pengampunan di tengah-tengah keluarga kita ketika kita disakiti. Yang kedua, tujuan selain menjadi wakilnya Allah, ini yang perlu tujuannya apa ketika kita menjadi wakilnya Allah? Tujuan yang selanjutnya adalah kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yaitu untuk memuliakan Allah. Itu tujuannya. Pertanyaan pertama dari Katekismus Westminster berbunyi, apakah tujuan utama manusia? Tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Nah, sebagai makhluk yang tadi dikatakan sebagai memiliki personalitas, nah ini kata menikmati Allah, ini merupakan satu persekutuan yang intim dengan Allah. Dan bagaimana memuliakan Allah itu bukan berarti Allah kurang mulia, kemudian kita muliakan. Bukan. Memuliakan Allah di sini artinya bagaimana kita mencerminkan akan kemuliaan Allah. Perhatikan kalau kita melihat akan ciptaan yang lainnya. Ya, Mazmur sendiri mengatakan seluruh ciptaan alam ini menceritakan akan kemuliaan Allah. Nah, kalau alam yang diciptakan Allah itu memang sudah memiliki kemuliaan Allah itu sendiri, tapi manusia itu diberi hak untuk memiliki kehendak. Dia ingin melakukan memuliakan Allah itu. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mencerminkan kemuliaan Allah yang mana itu harus dilakukan sebagai orang-orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu harus menjadi tujuan utama kita. Tapi pada kenyataannya manusia gagal, bukan? Manusia lebih menginginkan dirinya sendiri, memuliakan dirinya sendiri.
Tapi sekali lagi kita mengucap syukur kepada Allah yang telah memberikan Yesus Kristus untuk memulihkan gambar Allah yang ada dalam diri kita, sehingga kita dimampukan untuk memuliakan Allah. Yesus memberikan teladan bagi kita ketika dia melayani di dunia ini. Dia mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bagaimana Yesus Kristus mempermuliakan Allah? Dengan jalan dia mengerjakan apa yang dikehendaki Allah, yaitu menyelamatkan umat manusia. Demikian kita sebagai orang-orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tujuan akhir hidup kita, tujuan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana hidup kita itu memuliakan dan menikmati Allah. Bagaimana kita dapat memuliakan Allah melalui kehidupan kita? Nah, Matius pasal 5:16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita menyatakan akan kemuliaan Allah, salah satunya bagaimana terang itu bercahaya di dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita dapat berbuat baik. Perbuatan baik kita bukan karena untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena kita sudah menerima akan keselamatan itu, sehingga kita dapat melakukan perbuatan baik itu, dan akhirnya orang lain memuliakan Allah. Ibu-ibu, dalam hal apa itu? Yang yaitu bagaimana menjauhi kejahatan, hidup benar dan kudus, tidak munafik, menolong orang lain, mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tidak iri, tidak dengki, tidak pemarah. Dalam pelayanan kita juga memuliakan Allah, tidak mencuri kemuliaan Allah. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Imago Dei itu sudah ada di dalam diri kita, ibu-ibu. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bisa mewakili Allah di dunia ini dan memuliakan Allah. Menjadi wakil Allah, bagaimana kita menyatakan Allah, memuliakan Allah, bagaimana hidup kita mencerminkan akan kemuliaan Allah sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus Yesus, yang tidak lagi sama dengan dunia ini. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kita pemahaman yang benar tentang gambaran Allah di dalam diri kita. Jadilah gambaran Allah yang memuliakan Allah, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Engkau. Kami adalah orang-orang yang menjadi wakil Allah di tengah dunia ini. Kami adalah orang-orang yang memiliki tujuan untuk memuliakan Allah, sehingga orang-orang yang di sekitar kami pun juga memuliakan Engkau. Tuhan, tolonglah kami sebagai wanita-wanita yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Tolong Tuhan, kami boleh menyatakan diri kami di dalam Kristus Yesus sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus Yesus untuk menyatakan Allah di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, beri hikmat kepada setiap ibu-ibu yang sudah mendengar akan firman-Mu pada hari ini dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kita untuk menyatakan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer di rekening di bawah ini. Mari kita mau sama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan, ku bawa
persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah
sebagai penyembahanku. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa untuk berdoa syafaat. Bapa yang baik, hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau sudah memimpin di dalam ibadah kami pada hari ini. Dan kami kembali diingatkan akan kebenaran firman Tuhan untuk boleh menyerahkan akan setiap rancangan-rancangan kami kepada Engkau. Karena rancangan mulai yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap ibu-ibu untuk boleh memberikan hidupnya hanya kepada Tuhan di tahun 2021. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami kepada Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap program-program yang akan dilaksanakan oleh Komisi Wanita di tahun 2021. Mohon pimpinanmu, mohon berkat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk setiap anggota Komisi Wanita. Tuhan, Engkau tahu akan mereka satu persatu. Tilik mereka Tuhan, untuk mereka boleh hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka. Tuhan, Kau juga memberkati akan iman mereka, supaya mereka boleh memandang hanya kepada Tuhan, berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk ibu-ibu yang mungkin bergumul di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, tolong Engkau memberkati mereka. Engkau memberikan akan pemulihan demi pemulihan. Tuhan bekerja di saat mereka sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa teringat untuk Pendeta Immanuel T. Di dalam kelemahan tubuhnya, mohon Tuhan Engkau hadir. Engkau memberikan kesembuhan kepadanya. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di tengah mempersiapkan untuk pemberian vaksin akan COVID-19 ini. Tuhan pimpin supaya vaksin ini boleh diterima seluruh masyarakat dengan baik, dengan tepat, sehingga masyarakat Indonesia boleh tertolong dan boleh menghadapi akan pandemi ini dengan harapan yang baru. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta jajaran aparat pemerintahan. Kau pakai mereka. Berikan hikmat di dalam membangun akan bangsa kami Indonesia. Dan pada akhirnya kami menyerahkan akan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, taat teduh, Tuhan Yesus memberkati.